tempatnya Mas Rifai di daerah Bintaro. Kebetulan gue baru sampai dan melihat koleksinya lumayan banyak juga nih. Banyak yang kenal beliau ini dibilangnya ya mungkin dibilangnya Haji Pai, Pak Haji Pai gitu lah. Ya mungkin udah cukup lama juga. Ya 8 tahun lah, kurang lebih 8 tahun ngegelutin dunia jual beli audio lah. Dari kompo, integrate atau speaker vintage. Nanti lu bisa lihat lah beberapa koleksi yang dia punya yang mungkin bisa lu lihat juga ke sini. Nanti gue sertain juga nomor teleponnya Bang Pai. Sebenarnya ingin lah nyambangin teman-teman atau mungkin sesama penghobi yang bermain di audio gitu loh. Ingin ngerangkul semua teman-teman yang bermain di audio, ya entah itu kompo atau vintage atau speaker lainnya gitu. Dengan tujuan ingin nunjukin lah kalau kita ini sesama penghobi, sesama pendengar di audio itu saling bersahabat lah, saling mendukung lah. Nggak ada itu saling ribut atau berantem gitu lah, nggak ada lah. Cuman ya kembali lagi sih ke diri kita masing-masing lah. Kalau kitanya bisa bersikap dewasa, tentunya teman-teman juga bisa berbaur dengan yang lainnya lah gitu loh. Kita semua saling membutuhkan kok. Kadang-kadang kita butuh barang ini karena mungkin kita gengsi, kita nggak mau ketemu, kita nggak mau ngomong, akhirnya mungkin hilang buruannya kita gitu kan. Cuman nggak apa-apa, nanti gue coba sedikit wawancara Bang Pai lah.
Ini Bang Pai yang selama ini gue pernah mau transaksi coba nggak kesampaian gitu, mungkin karena jaraknya juga ya, antara Bekasi ke Bintaro itu lumayan gitu. Jadi bukannya pernah PHP sama Bang Pai nih, cuman waktu itu saat itu ya mikir jaraknya juga gitu. Tapi alhamdulillah hari ini gue bisa ketemu sama Bang Pai. Bang Pai, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sehat. Alhamdulillah. Capek juga. Iya. Udah berapa lama tadi Bang Pai? 8 tahun. 8 tahun ya. Bisa cerita nggak asal muasal dulu tuh demen ginian? Asal muasalnya sih sejak jobless tahun 2009. Ya mulai ketertarikan, emang hobi di audio. Mulainya awalnya dari kompo ya. Dari kompo. Ya niatnya sih upgrade ya. Tapi lama kelamaan barang jadi banyak, bingung mau diapain. Akhirnya ya udah. Akhirnya jadi penjual, jadi pedagang. Seperti itu awal muasalnya. Sampai sekarang juga hunting barang jadi hobi semuanya. Seperti itu. Ada keluh kesahnya nggak selama ini Bang Pai? Maksudnya kendala mungkin, atau mungkin pernah ketipu, atau pernah buruannya hilang atau gimana? Bisa ada cerita nggak sih? Kalau untuk barang ya biasanya saya emang dapet dari info teman-teman juga ya. Dan kadang infonya sih semua rata-rata valid ya, semuanya oke. Cuma untuk masalah penjualan kadang ya itulah, banyak orang yang PHP, kadang udah kita packing segala macam ternyata nggak jadi, atau bahkan pernah ada sekali mau bikin modus penipuan cuma udah kebaca sama saya, akhirnya saya nggak jadi kirim. Seperti itu sih masalahnya, cuma itu aja sih. Tapi ada nggak rasa waktu itu tuh, wah ketipu nih, wah kayaknya gue udah patah arang duluan nih? Pernah nggak ngerasain kayak gitu Bang Pai? Kalau itu sih enggak sih ya, karena saya ngerasanya gini, karena barang saya banyak ya, saya nggak mikirin lah kalau memang sekalipun seandainya saya kena tipu ya, itu berarti bukan rezeki saya, mungkin rezeki saya di barang yang lain. Saya seperti itu pikirannya, karena kalau kita pikirannya selalu seperti itu, yang ada sakit hati. Kalau sakit hati itu jadi nggak bisa tidur, nggak enak makan, nggak enak tidur. Tapi kalau kita ikhlasin semuanya udah berjalan begitu aja. Nah ini lu lihat nih, ini daripada lu ngeliat yang masih berbentuk benar gitu kan, ternyata di Bang Pai ini ada harta karun yang mungkin buat sebagian orang servis atau nyari kanibalan bisa lah lu kontak-kontak beliau juga nih. Jadi ada beberapa komponen yang istilahnya masih bisa lah untuk dipakai untuk kanibalan, dan ini ada beberapa komponen yang hasil yang belum sempat terpakai lah gitu loh. Jadi dikumpulin sama Bang Pai. Barangkali teman-teman butuh bisa kontak beliau, nanti cari-cari komponen apa bisa dibantu gitu kan ya, entah kapasitor atau transistor atau apa. Kebetulan tadi Bang Pai juga bilang ada beberapa STK dari beberapa kompo yang masih disimpan di sini gitu loh. Ini STK apa nih Bang Pai? Ini STK kalau nggak salah bekas Sony. Bekas Sony, Eva ya. Nah ini ada beberapa Sony juga. IC STK yang mungkin lu orang butuh buat ngebenerin komponya, bisa kontak-kontak Bang Pai nantinya gitu loh. Bang Pai, ini saya dapat info aja ya, bukan info sih, maksudnya keluh kesah teman-teman sesama pedagang lah di luar gitu. Terkadang mereka ini tidak bisa saling akur ya, dalam arti kata mereka selalu gontok-gontokan lah masalah barang jualannya gitu. Terkadang pedagang satu ngejelekin pedagang yang kedua gitu, begitupun sebaliknya gitu. Ada nggak sih Bang Pai selama ini sama teman-teman sesama pedagang di Jakarta lah yang Bang Pai tahu gitu, hubungannya seperti apa sih gitu loh? Kalau saya begini ya, sekalipun saya beli barang dari seorang pedagang ya, itu kalau buat saya, apa yang sudah saya beli itu resiko saya ya. Jadi ya kita harus bisa antisipasi kemungkinan terburuk, sekalipun kalau misalnya itu barang rusak atau gimana, pasti udah kita bisa antisipasi. Seperti apa? Setiap pedagang itu pasti punya pegangan satu mekanik atau satu montir ya, karena bagaimanapun juga dia kan jualan mau mencari lebih, cari untung. Dan nggak ada salahnya kalau misalnya ada barang seperti itu, ya itu berbagi rezeki lah dengan teknisi yang ada dia punya atau gimana. Yang penting intinya ya kita harus legowo, barang yang kita beli udah resiko kita sendiri, seperti itu.
Kalau saya seperti itu prinsipnya. Intinya ya ada juga kita ya harus saling merangkul juga ya Bang Pai ya, sesama Ya. ini juga, sesama pedagang, karena belum tentu kita bisa jalan sendiri lah. Terkadang ada informasi sekecil apapun kita berusaha cari dan saling membantu. Mungkin kayak Bang Pai nih dengan kesibukannya di sini, dengan ya karena udah kebanyakan gitu kan, harus nungguin tempatnya, harus nungguin tokonya sendiri gitu. Ada barang tapi dia susah ngambilnya gitu. Nah, terkadang dia minta tolong nih orang lain gitu kan untuk mengambilnya gitu. Padahal orang yang diminta tolong itu ya sesama pedagang juga, tapi mereka tuh bisa mau akur lah, mau saling membantu gitu loh. Di luar dari komersialnya dapat jatah preman lah ya. Tapi nah ini ya beberapa lah koleksi dari Bang Pai, ya lumayan sih ya, lumayan bagi saya ini lumayan gitu. Bang Pai lebih banyak koleksinya mengarah ke vintage ya dia nih. Ada mungkin Aiwa yang gue juga hobi, gue seneng. Beliau ada gitu kan. Atau ampli-ampli FM yang kayak begini nih punya keluaran dari Teknik, STS1 juga beliau ada ini juga. Selama ini gimana Bang Pai? Kesel nggak sih jualan kayak begini, dagang gini? Keluh kesahnya apa sih? Kalau keluh kesah pasti ada ya. Cuma kalau basicnya dari hobi, untuk jenuh itu nggak ada kalau untuk jenuh ya. Tapi kalau biasanya keluh kesah itu biasa masalah ya penjualan ya, yang emang ngikutin tren ekonomi yang lagi lesu seperti itu. Tapi ya udah, sekali lagi balik lagi, kalau kita hobi, ya udah kita nikmatin aja seperti itu. Tadi ada suara yang bocor tuh teman-teman. Ya ternyata nih ada Mas Munawar nih. Udah lama nggak makan tape uli nih di Cumi 45 Bang Haji Pai ini. Aduh, mantep banget. Oke, saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman saya berbisnis di dunia audio ini ya. Awal mula tahun 2012 itu saya buka tempat di pinggir rel kereta api Pondok Ranji, Bintaro. Di situ saya jual TV bekas, kipas angin, DVD dan segala macamnya, barang elektronik. Nah, karena zaman internet sudah mulai ramai, saya coba berjualan melalui online. Saat itu saya coba di Toko Bagus. Nah, dari Toko Bagus itu berubah jadi OLX dan saya dapat kesempatan untuk di syuting tempat-tempat saya, dan juga saya kasih testimoni segala macam. Akhirnya ya itulah keuntungan kita jualan online. Dimanapun kita jualan, sekalipun di tempat terpencil, kalau yang butuh barang kita pasti akan cari tempat kita. Seperti itu. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Makasih Mas Pai. Sama-sama. Pokoknya masih terakhir soalnya masih normal. Masih. Yang seperti dulu, hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenal di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa terjadi pada dirimu, aku tak percaya. Ini nih yang mungkin sedikit aneh bagi gua gitu. Ya aneh sih menurut gua gitu kan. Ternyata ada harta karun yang bernama Aiwa VCD player yang masih bisa berfungsi dengan normal gitu. Mungkin kalau mau lebih bagus lagi, karet-karetnya direstorasi ulang, penggantian karet biar lebih maksimal lagi kerjanya, untuk dia bisa menaikkan CD ke pemutarnya gitu. Jadi memang ada masanya lah, kita ini pernah ngerasain masa kejayaannya Aiwa,
yang dulu mungkin hanya segelintir orang yang mampu beli gitu. Tapi bagi gua yang istilahnya nih penghobi berburu kayak begini nih, ada kepuasan tersendiri lah gitu loh. Dan ini gua senang sih ngeliat ini masih bisa berfungsi dengan normal gitu loh. Bang Pai ini jujur gue baru pertama kali kesini, tapi gue udah nyaman lah. Dia mau berbagi informasi, berbagi cerita yang selama ini mungkin gue baru denger gitu kan. Tapi memang gue nyari persahabatan lah, nyari pertemanan sejauh apapun jarak. Kalau masih bisa gue tempuh pakai motor gue, insya Allah gue datengin. Jadi kalau teman-teman yang ibaratnya nih sesama penghobi, yuk saling ngerangkul bareng lah gitu loh. Umur nggak masalah, sesama kita masih jadi satu penghobi audio. Ya Mas ya? Oke, siap. Thank you Bang Pai. Oke, sama-sama, sip. Haruskah ku pergi tinggalkan agar ku jumpa denganmu. Nggak lupa sekali lagi gua kenalin Mas Munawar, penjaga Aiwa gua. Nih si ganteng nih. Ganteng liatnya pakai sedotan dari Monas ya. Thank you Mas sudah bawa gua ke tempatnya Bang Pai ini. Sama-sama. Nah. It's never the right time. Ooh yeah. I put my arm